8. Lagi-lagi Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sakit ya Pak? Kata pertama semuanya. Perencanaan itu biasa ada tujuan, langkah-langkah pembelajaran dan penilaian, ya. Oke, langsung. Nah, ini yang menarik di tahun ini, Bapak Ibu, bahwa bahwa pembelajaran prinsipnya itu harus ada 6 ini. Ini diukur oleh akreditasi, diukur nanti di rapor pendidikan. Jadi kalau AMBK nanti anak-anak juga akan ditanya tentang ini. Apakah gurumu di dalam melaksanakan pembelajaran masuk interaktif atau inspiratif? Interaktif antara siapa? Siswa dengan guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Jadi nanti ditanya begitu di rapor pendidikannya. Kemudian apalagi inspiratif? Apakah guru juga pernah memberikan ruang untuk memberikan ide-ide inspiratif? Kemudian menyenangkan, apakah gaya pembelajarannya menyenangkan? Apakah kamu bosan dan seperti itu ya? Kemudian juga menantang, memotivasi dan memberikan ruang cukup. Kalau Bapak Ibu ini tidak dilaksanakan, nanti di kualitas pembelajaran bisa drop lagi. Ya, ini akan muncul di rapor pendidikan di AMBK, lalu menjadi penilaian akreditasi. Ini juga akan dinilai. Ini sudah nyambung ini PPAN sekarang. Lalu kemudian berikutnya adalah penilaiannya. Penilaiannya harus punya prinsip ini: berkeadilan, harus objektif, harus edukatif. Kok berkeadilan? Lah Bapak Ibu ketika menghadapi siswa merasa sama-sama apa tidak, ya? Kemudian objektif, Bapak Ibu tidak bisa ya kaya Pak Anton sing mandan ayu sithik bijine 90, sing mandan ucel bijine 70 ora kena, ya enggak boleh ya. Edukatif, ketika Bapak Ibu arep memutuskan kenaikan lagi bocor itu wis yang penting orang berapa Pak, enggak boleh karena lihat masalahnya apa, harus edukatif ya. Dibahas di situ. Nanti kalau Bapak Ibu kurang pas baca di PDF-nya ya. Oke. Baik, prinsip perencanaannya fleksibel, jelas dan sederhana ya. Oke. Kemudian ya, ini yang akan kita lakukan. Di dalam perencanaan Bapak Ibu harus melakukan menganalisis CP, menyusun tujuan pembelajaran dan merencanakan tentang modul belajar ya. Ya. Ketika menganalisis capaian pembelajaran ya, ini memang kan ada CP baru ya. Lah CP baru Bapak Ibu amati analisis apabila itu banyak sekali yang berubah ya. Karena bisa jadi masih menggunakan CP lama, karena kelas 78 kan sudah terurai itu kelas terurai loh, karena belum ya, maka bisa jadi dipakai di kelas 9-nya yang CP baru ya. Nah ini nanti kita di situ sudah ada filenya, Bapak Ibu nanti download semuanya ya. Karena jenengan kendaraannya paling banyak sampai 1 mungkin ya Bu, dibanding sekolah swasta. Oh ada di gurunya kan paling banyak sini. Nah kemudian nanti kita akan juga merencanakan pembelajaran, artinya membuat modul ajar. Singkat saja. Iya harusnya begitu ya Pak ya. Mestinya pembelajaran yang kita lakukan adalah memunculkan love learning ya, cinta belajar. Nah makanya buat prinsip tadi supaya mereka cinta belajar, buatlah mereka anak asmara dengan jaringan. Saya tuh pengen banget ketemu guru-guru saya yang hebat tuh begitu. Saya tuh pengen banget loh. Aduh ya sampai pengen ketemu banget gitu. Kenapa? Cinta tadi, mulai mencintai dalam arti belajarnya. Kita bersama-sama dengan siswa dan siswa yang aktif itu menyimpulkan apa yang kita pelajari di hari itu. Misalkan anak-anak tadi apa yang kamu maksud dengan atom? Atom itu siapa saja yang menemukan? Tadi kan sudah kita berikan materi Bu. Nah nanti kan dengan sendirinya siswa mengingat. Begini Bu, kurikulum merdeka kayaknya kok kemarin maaf nih kok salah-salah. Tesnya kok masih sama, satu kabupaten. Itu yang saya tanyakan. Terus kelas 3 apakah masih ada praktek ujian? Nah, itu Bu yang kadang-kadang antar individu atau MGP aja itu masuk. Misalnya sudah kalau murid nih
baru diajari kelas 3 sudah masuk level 6. Itu gambarnya. Yang pertama deskripsi, yang kedua rubrik, yang ketiga interval, yang berikutnya prosentase. Prosentase ini baru yang 1, 2, 3 Sudah dilaksanakan mulai Agustus 1 Agustus 2022. Oke. Asesmen formatif tidak selalu dalam bentuk tertulis. Nah, ternyata sudah dibaca tuh di permen ini bahwa ternyata banyak guru yang menggunakan tertulis. Maka disampaikan di sini. Namun pendidik dapat menggunakan berbagai variasi teknik yang lain. Terus asesmen sumatif tidak diartikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan di tengah atau di akhir. Tidak diartikan sebagai suatu kewajiban. Nah, ya kan? anak-anak SMA 1 di Jatilawang itu super hebat. Tidur gak sih? Kesabaran, ketelatenan, dan apa tadi yang disampaikan penilaian yang begitu bagus sama ibu. Luar biasa. Ya, ini pengalaman dari 2 tahun lalu dan sekarang. Anaknya dulu 7A, sekarang sudah di 8A. Yang tahun lalu itu dosen ibu, anaknya gagah bagus. Kayak kakak tim. Dosen ibu ada berbicara, menyimak, membaca. Ketika cerita fantasi berbicara, itu kan harus maju bercerita dengan saling menyambung. Nah, itu ada satu anak di situ nggak bisa berbicaranya jadi pak nggak ada suaranya, bisa menulisnya agak terbatas dibantu temannya gitu yang 8 dan sekarang sudah naik kelas 8. Nah ini saya wali kelas dari 7D itu menurut saya anaknya gagah juga sulit berbicara. Jadi menurut saya ibu penilaiannya bagus sekali. Oke, terima kasih Bu. Tepuk tangan. Tepuk berarti aplaus ya. Oh, ini banget. Saya suka banget Bu. Nanti kalau kita bahas Bu. Kaitannya dengan KSP itu nanti ada. Kalau itu Ibu berarti memang kalau berdasarkan KSP itu memang sekolah yang menerima anak-anak inklusif harusnya menyiapkan inklusif dalam peraturannya ya. Kemudian kalau memang itu seperti itu kita terapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dia mampunya apa? Maka tolong jangan disamakan dengan yang lain. Oh, dia mampunya begitu, jangan lu orang-orang tekan dia orang bakal dia bisa. Berarti itunya harus beda ya materianya. Betul. Nanti kalau kita bicara KSP nanti kan saya bahas juga KSP. Ketika Bapak Ibu mau menyusun kurikulum nanti ada kan kurikulum gawe bareng-bareng. Karena kalau digawe September kita orang kampung, jangan sekolah fotokopi kota kepala dinas ya. Karena ada banyak aturan-aturan gitu loh. Jadi mana berarti kurikulum masih pribadi gitu ya. Berarti akan jalan pendidikan kayak gitu. Yang orang papanya ke badan jenengan tenang saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Yang jalannya apa nih orang benar sumpah. Oke, yuk kita belajar gimana cepat sih membuat CP. Kalau CP-nya di itu, CP-nya di download. Ya? Kita belajarnya. CP yang saya kirim di Wiwi 2024. Tolong CP-nya dibuat PDF. Nanti masukkan, nanti tulis buatkan gitu deh. Program tahunan dari CP mapel apa ya? Iya. Ayo buat, tulis deskripsinya harus benar ya. Buatkan. Tapi sudah dimasukkan itunya. Masukkan ChatGPT dulu atau Gemini PDF-nya. Ini kan ada tanda ini nih, yang kayak pin ini loh. Bu, jangan nganggo Oke, kita buka Bapak Ibu. Jumlahnya berapa yang di ruangan? 29 ya. Oh ya, oke. Bagaimana berapa persen pemahaman Bapak Ibu tentang ini? Udah 31, alhamdulillah. Coba kita lihat nilainya. Ternyata rata-rata disediakan nilai 10 sampai 100 adalah 60. Nah, 60 ya. Siapa yang dapat 100, Cung? Sekarang saya mau
membuka pemahaman pembelajaran diferensiasi. Saya juga singkat saja karena banyak yang akan dibahas, tapi yang penting Bapak Ibu adalah bagaimana pemahaman tentang pembelajaran diferensiasi. Baik, tadi sudah 60% ya, berarti kan harus ada 40%-nya. Itu seperti apa? Apa yang berbeda Bapak Ibu? Coba. Ukuran apa? Panjang pendeknya. Terus warnanya bagus. Apalagi? Tinggi. Oh, tajam tumpulnya. Apalagi? Tinggi Rendahnya, tajam tumpulnya. Kemudian iya besar kecilnya, rautannya maksudnya Bapak Ibu ya, rautannya. Oke. Nah, ini adalah tentang pembelajaran di mana kalau kita analogikan ini siswa kita. Oh gitu, beda tuh. Iya, seperti inilah gambarannya. Kecuali Bapak Ibu beli pulas paket baru, ya kan? Mungkin ya warnanya sama, tetapi warnanya beda, tetapi kan panjangnya sama, mau dipakai ya. Nah, tapi anak kita tuh seperti itu Bapak Ibu. Disadari apa tidak anak-anak kita tuh seperti itu. Nah, sekarang guru ya, guru sekarang ini kalau saya tadi ceritakan di PPT tadi bahwa keberagaman itu menjadikan tantangan bagi guru. Di mana sekarang kalau kita mau kepengen lagu favorit, apa harus beli kaset baru setel KB? Oh ya, jadi tidak harus beli semuanya ya Pak ya. Iya. Kalau iya, terus sekarang pelajari akar masalah. Dan tutup dulu ya. Klik ya. Pelajari akar masalah di bawah. Pelajari akar masalah, ya, sudah. Iya. Ini di detail-detail dibuka Pak. Iya, detailnya dibuka, detail buka baca, ya. Oke. Iya, satu, betul. Satu lagi, kan cuma dibaca namanya explore, gitu dibaca, dipahami ya. Oke. Baca lagi apa yang terakhir? Turun berapa? 2, oh sudah tahu. Foto maning, satu lagi. Yang bawahnya ketik, ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kalau sudah masuk di inspirasi benahi. Nah, kalau pelajari akar masalah sudah, berarti masuk ke inspirasi benahi. Nah, ini diklik yang hitam itu. Lihat materi di PMM. Yuk, buka. Perhatikan. Apa arti capaian saya? Lalu dibaca nilai pembelajaran. Ternyata tahun ini turun ya, dari tahun yang lalu menjadi 60. Apa yang turun itu? Setelah itu klik tutup Ibu. Terus buka yang pelajari akar masalah. Klik. Iya, ini langkah-langkahnya ya. Pelajari akar masalah. Kemudian Bapak Ibu. Nah, ke bawah. Iya. Yang detail-detail ini wajib diklik ya. Detailnya klik dulu. Satu persatu Ibu saya. Klik ini dibuka. Iya. Ya. Nah, dulu 12. Nah, satunya lagi. Iya. Bagus. Ya, betul, satu lagi. Ya, buka, baca lagi. Turun 20,47 ya, betul. Sudah, langsung inspirasi benahi. Ya. Ya. Mulai pelajaran langsung inspirasi benahi ke bawah. Tadi kan sudah inspirasi benahi ya. Oh, kalau begitu kan ada kayak gini. Klik Bu. Yang ada data-data klik nih. Syarat yang pada sekarang rapotnya ada RKT-nya, ada kemudian RKAS-nya. Itu yang dimaksud dengan perencanaan berbasis data. Ini semua warga sekolah harus paham ya, bahwa yang pertama ada di RKJM atau masuk di RKT dan RKAS adalah yang pertama masalah yang sangat urgen. Kita lihat pada prioritas utama itu diambil dulu mana yang paling merah, mana dulu yang mungkin jam kuning ya, kemudian biru, hijau dan biru ya. Kalau yang sudah bagus amat baik. Ya gimana urutannya? Satu, mana yang bermasalah dulu. Yang kedua, jadi lihatlah di prioritas ya. Rekomendasi utama. Kemudian
Kemudian berikutnya lihat di laporan itu adalah angka-angka yang turun. Turun itu harus diatasi. Kemudian setelah itu baru boleh membijak kepada apa kebutuhan sekolah yang mendesak gitu ya. Yang jelas yang prioritas rekomendasi prioritas harus diutamakan. Jadi kalau ditanya semua Bapak Ibu lewat siapa saja, kemarin perencanaan berbasis data sudah ada, sudah gitu. Sudah mengekspor, sudah bareng-bareng sudah kan pernah merencanakan berbasis data, sudah. Dengan cara ya lihat prioritas rekomendasi yang prioritas ya. Ini sudah ada nih, sedang apa? Ini untuk rekomendasi prioritas. Coba masuk ke ini Bu, lembar RKT-nya udah dibuatkan. Satu, cuk langsung. Ayo Bu, ya, monggo. Silakan hari ini merefleksikan gitu pertemuan hari ini gitu. Monggo. Bapak maju Pak. Itu, ya. Ya. Berdiri Pak duduk. Ya, diajak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih tetap semangat nih Bapak Ibu Guru. Masih ternyata sampai sore masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan IHT. Itu artinya bahwa IHT hari ini wow keren. Ya. Setiap kegiatan saya selalu menghipnotis pikiran saya bahwa saya akan bersenang-senang dan ternyata betul di sini kami bersenang-senang dengan Bu Wiwi mendapatkan cerita-cerita inspiratif yang memotivasi gitu, menjadi penyemangat untuk bisa menjadi guru hebat yang sesungguhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin masih banyak Bu Indra yang lain ya. Tapi terima kasih. Apa yang aja? 1, 2, 3. SMA Negeri 1 Jakarta. Saya. SMA Negeri 1 Jakarta. Saya. SMA